Setiap anak bangsa yang masuk modal bangsa harus bayar 15 juta dana komite, itu jadi masalah juga. Uang komite itu tidak boleh sama rata sama rasa, sesuai dengan porsi kemampuan yang dimiliki oleh orang, apalagi dana dari orang tua murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-49 tahun ketiga, edisi Senin 6 Februari 2023. Bagi rekan lo yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Bagi rekan PTM, hari ini kita berbincang tentang MOSA, Sekolah Modal Bangsa, yang menerapkan tarif pendaftaran sekitar 18 juta. Wow, angka ini tentu sangat fantastik ya pemirsa PTM, tapi ini menjadi perbincangan publik di sosial media. Benarkah sebenarnya ada sesuatu di MOSA? Kita akan angkat tema tentang siswa berprestasi gagal sekolah di MOSA. Benarkah ketua komite diduga kong kali kong dengan kepala sekolah soal dana sumbangan? Bersama narasumber kita, Dr. Andes Ramli Rashid, MPD MSI. Beliau adalah praktisi pendidikan. Assalamualaikum Pak Ramli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya. Terima kasih Pak Hujan sudah datang ke PTM Pak untuk berbincang soal sekolah MOSA. Ini sedang hangat juga nih Pak Ramli, diperbincangkan di media sosial, ada bukti pengiriman transfer dari wali murid kepada komite ya, sebesar 15 juta rupiah, dan juga uang pendaftaran lainnya untuk pakaian dan lain sebagainya, itu total 2.900.000 sekian, atau kita bulatkan menjadi 18 juta. Tapi sebelum ke situ Pak Ramli, kita mau tanya dulu nih, sebenarnya akhirnya komite itu seperti apa? Sekarang namanya komite sekolah, sebelumnya namanya BP3, Badan Pembinaan Sekolah. Jadi kalau komite sekolah ini adalah badan mandiri dari masyarakat yang tujuannya adalah dalam rangka peningkatan mutu, efisiensi, dan pemerataan pendidikan. Ini tujuan awal. Hal ini sesuai dengan Permendiknas nomor 044 tahun 2002. Ini perubahan dari BP3 menjadi komite. Nah, jadi komite ini adalah satu badan mandiri dia. Jadi komite ini tidak tunduk kepada kepala sekolah juga tidak tunduk kepada komite. Walaupun SK komite itu dikeluarkan oleh kepala sekolah. Oh, SK komite dikeluarkan dari kepala sekolah? Iya, itu sesuai dengan permen itu, Permendikbud tersebut. Tapi ketua komite tidak tunduk? Tidak tunduk kepada kepala sekolah, dia mandat mandiri. Dia tugasnya adalah salah satu usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan, pemerataan, dan efisiensi di sekolah tersebut. Dan komite itu bukan hanya di sekolah negeri, juga di sekolah swasta, termasuk di sekolah non-profit. Nah, jadi komite itu sesuatu yang sangat penting sebenarnya, sangat penting, sangat bermakna bagi jalannya roda pendidikan. Tadi ada pengawal sebenarnya. Ya. Jadi kalau hari ini terjadi persoalan di komite, bukan komitenya jadi persoalan, ya, bukan komite, bukan lembaganya, orang-orangnya itu nanti kita kaji lebih mendalam kenapa bisa terjadi. Nah, artinya komite ini lembaga independen? Lembaga independen. Sesuai dengan Permendikbud nomor 044 tahun 2002 yang diperkuatkan lagi dengan Permendiknas 75 tahun 2016. Tapi SK-nya dikeluarkan oleh kepala sekolah. Terus siapa yang tunjuk nih, yang berhak menunjuk ketua komite? Makanya komite itu sebenarnya nggak banyak, walaupun kadang-kadang selama ini banyak sekali yang anggota komite. Komite cuma 14 orang. 13 orang. 13 sesuai orang. Peraturannya? Iya, 13 orang. Ya. 6 orang mewakili orang tua, 3 orang mewakili masyarakat,
4 orang menjadi pakar pendidikan, atau terbalik, 4 orang masyarakat, 4 orang pakar pendidikan. Jadi 13, gak banyak komite itu, cuma 13 orang. Oke, siapa yang berhak menunjukkan komite? Komite itu dipilih Dipilih oleh siapa? oleh orang tua murid, wali murid, tokoh masyarakat, seperti yang saya katakan tadi. Dipilih atau ditunjuk? Dipilih, tidak ditunjuk. Dipilih dia. Beda, ditunjuk dengan dipilih beda. Nah, gubernur, wali kota yang ditunjuk itu PJ namanya. PJ, ya, Sedangkan ini dipilih. Berarti secara mubas atau secara Iya. demokratis? Di sekolah itu biasanya kalau di akhir tahun per 3 tahun sekali sebenarnya, sesuai dengan Permendikbud itu, komite itu berakhir. Dan itu akan dipilih kembali. Tentu yang pilih itu adalah warga, orang tua murid, dengan beberapa tokoh masyarakat. Oke, apa sih sebenarnya peran komite nih para Besar sekali peran komite. Peran komite itu adalah bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, efisiensi dan pemerataan, serta membackup sekolah itu. Sekolah itu misalnya begini, contoh kecil aja. Kan tidak semua sekolah memenuhi perlengkapan sekolah. Komite harus turun tangan. WC rusak, uang pemerintah belum turun. Itu harus. Sebenarnya cuma yang kita maunya komite itu tidak berorientasi kepada fisik sebenarnya. Lebih berorientasi kepada mutu. mutu guru? Mutu guru yang paling utama adalah mutu pendidikan. Kalau mutu pendidikan ya termasuk mutu guru kan. Apa salahnya kalau komite sekolah punya uang, dia mau melatih guru juga nggak salah. Nggak salah itu. Nah, jadi besar sekali peran komite sebenarnya. Karena kenapa? Pemerintah baru mampu membiayai pendidikan kita pada tataran minimal. Nah, belum maksimal. Belum maksimal pemerintah kita bisa membiayai pendidikan. Walaupun dikatakan semua gratis. Tapi belum maksimal. Makanya biaya yang disediakan Mendak lah biaya kebutuhan minimal. Yang disediakan pemerintah adalah biaya kebutuhan minimal. Baru tingkat minimal. Belum maksimal. Terus fungsi komite adalah mencari inisiatif untuk Iya, inisiatif macam-macam. Bisa mencari inisiatif, mencari dana untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sifatnya adalah sukarela, tidak bisa memaksa. mencari dana dari siapa nih Pak Ramli? Dana itu bisa macam-macam. Bisa dana dari duduk urung rembuk dengan orang tua murid. Orang tua murid kan ada yang kaya. Kan tidak semua miskin. Nah, kalau dengan yang orang kaya itu bisa kita berbicara untuk pendidikan apa? Udah itu bisa dengan pengusaha-pengusaha yang ada. Kalau memang dia pengusaha itu interestnya kepada pendidikan, nggak ada masalah. Oh, ini bisakah kita sampaikan mencari donatur tetap? Kalau mampu kenapa tidak? Kalau komite itu mampu mempengaruhi, menginisiasi kepada ada lembaga-lembaga yang ada uang, kenapa tidak? Modal bangsa itu dulu pertama kan ada donasi. Waktu berdiri pertama. Donasinya dari mana? Dari pengusaha besar kita, Pak Ebri Unisa. Ada. Karena saya guru pertama di sana. Di Mosa, Pak ya? Iya. Kami ada 13 orang, kami guru pertama di sana. Tahun berapa tuh, Pak? 94. Tahun 94. Tempatnya masih di Lampenerut. Oke, tapi kan kita melihat seiring waktu nih Pak, kan proses pendaftaran di Mosa itu kan semakin lama semakin mahal seperti itu, semakin menonjolkan angka-angka yang sangat signifikan kita lihat. Tapi tadi uang yang Bapak sampaikan, komite mencari uang misalnya dari pemerintah, dari donatur wali murid dan sebagainya, uang itu untuk siapa? Apakah untuk komite atau untuk sekolah? Uang itu begini. Jadi komite ini membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sudah itu komite dengan sekolah juga membuat program. Sekolah itu membutuhkan apa?
kebutuhan sekolah itulah yang tidak bisa dibiayai oleh negara, oleh pemerintah, diinisiasi oleh komite. Nah, tentu dengan program yang jelas. Nah, inilah uang yang dicari oleh komite untuk kebutuhan sekolah. Nah, makanya uang komite itu tidak boleh sama rata sama rasa, sesuai dengan porsi kemampuan yang dimiliki oleh orang. Apalagi dana dari orang tua murid. Kalau dana orang tua murid itu memang harus diklasifikasi. Artinya tidak sama rasa, tidak sama rata. Artinya tidak bisa ditetapkan? Namanya sumbangan mana bisa ditetapkan. Tapi kalau di musyawarah bisa. Tapi ditetapkan nggak bisa. Namanya sumbangan. Tapi hari ini kita lihat yang beredar ya, ada foto transfer rekening dari wali murid sumbangan atas nama komite kepada komite sumbangan itu 15 juta. Apakah itu ditetapkan? Bisa saja itu atas kesepakatan. Tapi kan ini misalnya regulasi 15 juta plus 3 juta biar itu ditetapkan 18 juta. Nggak mungkin dong satu-satu wali murid, artinya kan keseluruhan angkatan. Misalnya angkatan tahun 2022 misalnya 18 juta, artinya keseluruhan wali murid dong untuk mentransfer seperti itu. Bisa jadi, tapi kita juga belum tahu apakah ada anak yang free. Kita belum tahu kita. Kalau memang itu ada anak yang free karena anak itu tidak mampu, kita angkat topi. Tapi kalau sama rata sama rasa itu bermasalah. Nggak bisa. Dana komite tidak boleh ada unsur paksaan. Sama sekali tidak boleh. Namanya sumbangan. Sifatnya sumbangan. Itu sesuai dengan Permen Dikbud. Oke. 044 2002 yang diperbarui lagi dengan Permendiknas 22. Sedangkan Permen Dikbud yang baru itu 2016 nomor 75. Komite bisa mencari sumbangan, tapi tidak boleh meminta uang. Mencari sumbangan tetapi tidak boleh meminta uang. Terus komite siapa yang gaji? Komite tidak gaji, itu pekerja sukarela, volunteer. Yakin volunteer? Memang aturan, saya tidak bicara yakin, aturan. Kedua, regulasi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, sifatnya tidak ada satu butir pun ayat yang menyatakan bahwa Anda menjadi komite sekolah ada biaya, nggak ada. Terus untuk apa komite bekerja kalau tidak ada gaji? Untuk meningkatkan mutu pendidikan. Artinya Dalam sosial. rangka efisiensi dan pemerataan pendidikan. Ya, Makanya dikatakan tadi efisiensi pemerataan. Kenapa efisiensi dan apa pemerataan? Pemerataan ini kan ada yang orang mampu dan tidak mampu. Artinya komite sudah bekerja dong Pak. Artinya kan ada hak-hak dia, ada yang gaji. Kalaupun nggak sekolah nggak bergaji, apakah ada dari dana yang Hak lain? itu begini. Kalau berbicara komite harus ada hak, haram hukumnya. Itu secara ADRT-nya, haram hukumnya. Itu regulasi. Haram. Kenapa saya katakan haram? Komite tidak ada satu regulasi pun, tidak ada satu pasal pun yang menyatakan bahwa komite ada hak jeripayah. Udah jelas itu. Nggak ada. Bagaimana nih cara menganalogikan masyarakat agar trust ini komite nggak punya gaji tapi ini kegiatan sosial? Makanya komite itu harus ditunjukkan pengurus komite itu orang yang mapan. Oh, Dia bila perlu, kalau rapat dia harus keluarkan uang untuk rapat. Dan rapat komite nggak perlu di sekolah, bisa saja di sekarang kan serba banyak tempat, bisa di warung kopi kok komite bayar sendiri, tapi pendidikan untuk kepentingan sekolah kan nggak bisa. ada. Mungkin tidak bisa disebutkan di sini ya. Tidak mungkin tidak ada ya pemirsa PTM ya. Tapi ini Pak, kita melihat masa jabatan komite. Kalau misalnya Bapak bilang tadi komite tidak punya gaji, tapi dia bekerja untuk negeri, untuk meningkatkan kualitas pendidikan misalnya. Terus kemudian meminta donatur sumbangan dari wali murid, pemerintah dan juga pengusaha. Tentu ini adalah pekerjaan yang membutuhkan tenaga dan pemikiran pemirsa PTM. Tapi kita lihat dulu ini masa jabatan komite berapa lama Pak? 3 tahun. Tapi ada nih yang hampir lebih dari Sepanjang gini, kalau memang ada 20 tahun, 15 tahun itu kan yang penting setiap 3 tahun sekali masih dipercaya mungkin karena kinerjanya bagus. Kita nggak tahu di balik itu. Tapi yang jelas setiap habis masa jabatan tetap
dipilih kembali, dan belum ada regulasi yang membatasi mereka hanya 2 tahun. Itu jadi masalah juga. Oh, artinya bisa berkelanjutan. Bisa. Tapi biasanya berkelanjutan kan tidak semua ya. 13, mungkin tinggal 6 orang, nanti tinggal 2 orang. Nah, lain baru semua kan. Nah, jadi inilah. Cuma kita berharap ke depan komite jadi tidak lagi membuat suasana gaduh. Itu aja. Harusnya seperti apa? Misalnya menyangkut dengan anggaran, transparansi anggaran harus jelas. Oke, artinya gini, kalau seandainya ini berkaitan tentang sekolah model bangsa yang sedang dilirik di media sosial juga diperbincangkan Pak Ramli, tapi terkait tentang 15 juta atau 18 juta ya, ditambah dengan uang baju, apakah ini sudah dibicarakan dengan wali murid? Tentu kalau tidak dibicarakan tidak mungkin dia menetapkan itu. Tentu ini kesepakatan, tapi kita kan nggak tahu persis kesepakatan bagaimana. Karena susah orang Aceh kalau rapat tidak mau bicara. Dia bicara di luar rapat. Wah, kita sepakat ini misalnya uang komite 5 juta misalnya. Semua di forum itu sepakat, oke, akur. Tapi di luar nanti bicara. Ini jadi masalah. Mungkin permasalahannya ketika di rapat, kalau seandainya ada yang menggugat itu tidak diluluskan. Enggak, itu kan sudah selesai. Rapat komite itu kan biasanya setelah selesai penerimaan siswa. Enggak lagi. Artinya ini atas... Yang ditetapkan hanya dana untuk pakaian. Itu memang ditetapkan oleh sekolah. Bukan nggak mungkin, karena dana pakaian kan jelas. Berapa sepatu, berapa ini kan itu jelas. Tapi dana sumbangan itu harus kesepakatan bersama. Nah, ini sebenarnya ada nggak sih misalnya dari pihak MOSA sendiri misalnya dengan wali murid ataupun komite apapun lah misalnya mengadakan rapat terkait tentang pengutipan anggaran 15 juta ini dan transparansi alokasinya kemana aja? Saya pikir yang 3 juta tidak ada persoalan. 3 juta tidak ada persoalan. Yang dipersoalkan... Tapi yang 15 juta, tidak mungkinlah komite berani mengeluarkan surat untuk menetapkan 15 juta tanpa kesepakatan bersama. Itu tidak mungkin? Nggak mungkin. Karena itu krusial. Orang bisa menuntut. Cuma bagaimana formulasi kita kan nggak tahu. Nggak tahu kita. Itu hanya tahu MOSA ya? Hanya tahu MOSA dengan komite hari ini ya? Sebenarnya semua sekolah kan ada komite. Nah, semua sekolah ada komite, cuma besaran anggarannya yang berbeda. Ini yang perlu kajian. Nah, kenapa? Ini kan kalau kita bandingkan dengan Farhan ya, Fajar Harapan, ini juga menjadi bahan diskusi nih Pak Ramli, karena kan Farhan juga salah satu sekolah terbaik. Kenapa MOSA bisa menetapkan angka yang sangat signifikan sampai dengan 18 juta, ini mendekati angka 20. Apakah ini tidak membebani wali murid? Atau karena ada yang menyatakan seperti ini, MOSA itu sekolah borjus gitu, hanya untuk orang kaya. Bagaimana dengan anak miskin yang berprestasi? Kita juga belum bisa memvonis itu. Ya, sekarang harus ada tim independen ya yang mengkaji untuk mendapat data pasti apakah di MOSA itu ada nggak yang siswa yang free dana komite. Kita nggak tahu ini. Kalau di sana ada yang free dana komite, kita memang harus angkat jempol, berikan jempol. Tapi kalau tidak, itu juga persoalan. Karena dana komite itu kalau begitu sama rata, itu kan namanya bukan sumbangan lagi. Penetapan. Makanya ini yang kita apa? Nah, jadi kalau setiap anak bangsa yang masuk modal bangsa harus bayar 15 juta dana komite, itu jadi masalah juga. Karena masalah dengan apa? Dengan Permendikbud 44 dan Permendiknas Permendiknas 44 dan Permendikbud 75.
Oke, tapi kita menyimak ya pemirsa PTM dari pernyataan Pak Ramli tadi terkait tentang sumbangan kepada komite itu. Sumbangan itu artinya Bukan boleh. sumbangan kepada komite. Sumbangan untuk sekolah melalui komite. Oke, sumbangan untuk sekolah melalui komite yang disumbangkan bukan yang ditetapkan. Iya. Sementara ditetapkan itu tidak diperbolehkan. Tidak. Tidak Artinya boleh. hari ini kalau seandainya MOSA menetapkan ya, tapi dengan istilah di situ sumbangan, kalau sama rata, kalau misalnya berbanding terbalik dong dengan Pak Ramli katakan tadi, itu tidak boleh sama rata. Artinya MOSA menetapkan itu. Makanya kita kembali kepada kesepakatan. Artinya kalau sudah sepakat udah nggak apa-apa. Kalau sepakat orang tua nggak ada masalah. Meskipun bertentangan dengan permen Tidak, tadi. kalau kesepakatan tidak bertentangan. Kalau kesepakatan kekerelaan. Persoalannya siapa tahu hati itu. Karena kan kembali lagi hana mau no. Kalau kerelaan nggak mungkin dong ada wali murid yang nge-share data-datanya itu untuk diadukan kepada wartawan. Itu sudah berarti fakta. Kalau memang ada wali murid yang share keluar bahwa ada uang komite yang ditok 15 juta, berarti pertanda itu bukan sumbangan. Ini jadi masalah. Makanya sejak awal saya sudah katakan, peran komite sekolah sebagai lembaga mandiri untuk meningkatkan mutu pendidikan, efisiensi dan pemerataan, yang tugasnya adalah bagaimana melakukan kerjasama dengan semua elemen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dia juga bisa mencari dana, mencari dana, tapi sifatnya sumbangsih, tidak boleh memaksa. Oke, sifatnya sumbangsi Pak Ramli, tapi kita tahu juga ya MOSA adalah sekolah negeri yang sudah juga dibiayai sama pemerintah gitu. Apakah ada regulasi khusus misalnya selain dana anggaran yang sudah dibebankan oleh pemerintah kepada MOSA, sekolah bisa menetapkan anggaran suka-suka? Sekolah tidak menetapkan anggaran suka-suka. Kalau komite itu enggak sekolah yang suka-suka yang ditetapkan. Kalau komite berarti yang perlu kita pertanyakan ke komite. Karena yang mencari uang kan komite, bukan sekolah. Tentu sekolah mengajukan proposal kepada komite. Kami butuh ini, yang ada di pemerintah ini, yang tidak ada bagaimana. Nah, ini yang diusahakan oleh komite. Tapi tetap catatan, sifatnya adalah sukarela. Namanya sumbangan. Tapi harusnya MOSA juga memberikan waktu dong, misalnya cicilan. Tapi ini waktunya diberikan 1 minggu. Apakah ini ada unsur paksaan ini Pak Ramli? Secara hukum secara harfiah nggak bisa sebenarnya. Dia harus ada tenggang waktu, kan tidak semua orang kita mampu. Tapi diberikan waktu 1 minggu oleh MOSA. Apakah ini melanggar? Karena gini, ada satu titik misalnya yang bisa dicurigakan, diduga ya pemirsa PTM, kalau misalnya Pak Ramli tadi mengatakan, menjelaskan secara rinci tentang sumbangan, mana pengutipan, tapi ini kita lihat dari data-data yang kita temukan di lapangan, misalnya uang 15 juta itu dikasih tempo 1 minggu, 1 minggu, nah, bukan 1 bulan pun, 1 minggu, bukan 3 bulan, harusnya kan bisa cicil. Nah, apakah ini tidak ada unsur paksaan ini? Kalau diduga ada unsur paksaan pasti. Kalau memang ditetapkan seperti itu memang paksaan. Itu yang Kalau tidak boleh kan? Tidak boleh. Namanya sumbangan tidak boleh. Nggak boleh. Namanya sumbangan ya. Kalau namanya sumbangan tidak boleh. Namanya sumbangan sukarela. Saya setuju kasih 100 juta. Tapi saya tidak diberikan waktu seminggu. Pokoknya tahun ini selesai. Nah, tidak boleh. Nggak bisa itu. Kalau kita akan kembali merujuk kepada Permendiknas. Kalau diikuti aturan ya, Ya. harusnya ini sudah bertentangan ya Pak Ramli. Tapi ini juga, apakah misalnya dari sebelumnya, periode sebelumnya 15 juta ditetapkan sekarang 15 juta, sekarang 18 juta, ada sebelumnya lagi 13 juta. Apakah ke depan ini memungkinkan untuk naik lagi sampai 20 juta nih? Bisa naik, bisa turun. Jadi tidak. Tidak, karena tergantung kepada kebutuhan. Makanya kita kan nggak tahu kebutuhan mereka itu apa.
Dan kita tidak tahu kemana digunakan anggaran itu. Yang paling bagus adalah apabila sekolah manapun, apabila ada sekolah yang ada sumbangan komite dengan program-program, ditransparansi aja. Buat aja, sekolah kami, sekolah A, programnya ini, dana komitenya ini, tujuan ini akan digunakan untuk ini, kan nggak ribut orang. Mungkin ada masyarakat yang akan tambah karena nggak cukup. Harus begitu sebenarnya. Nah, karena di masa saya aja, waktu saya di Dinas Pendidikan, ada di papan itu, sekolah harus membuat kebutuhan sekolah, sumber dana dari mana, kecukupan tidak cukup, sehingga Menteri Pak Menuh dulu waktu datang ke sekolah dia memberikan apresiasi. Karena itu terkait transparansi, tapi itu tidak ada dilakukan sama sekolah yang di Aceh, ada nggak? Bisa ada, bisa tidak. Kita kan nggak tahu. Tapi Mosa tidak melakukan itu. Itu ya kita juga nggak tahu. Karena memang permasalahannya adalah ketika anggaran sudah mencuat ke publik dengan jumlah yang sangat signifikan, justru itu menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat kita karena terkait tentang biaya atau transparansi ke publik. Tapi ini Pak Ramli, kalau misalnya kita lihat Mosa dan Farhan kan salah satu juga masuk sekolah terbaik di Indonesia. Apakah karena moto atau simbol terbaiknya bisa ditetapkan misalnya jumlah yang sesuai dengan sekolah? Saya tidak menyatakan tidak ada di Aceh, hampir nggak ada lagi sekolah terbaik. Tidak ada lagi? Hampir nggak ada lagi. Meskipun Mosa sekalipun? Iya, termasuk Mosa. Mosa kan tidak masuk lagi, dia tidak masuk lagi dalam 100 besar. Nggak lagi. Dulu ya. Sekarang nggak. Kita termasuk dalam ribuan, bukan ratusan lagi. Apa yang menjadi kekurangan ini? Kekurangannya nih Pak Ramli? Itu kan apakah mutu gurunya? Termasuk. Karena begini, ada tiga komponen utama itu. Pertama muridnya, kedua gurunya, manajemen kepala sekolahnya. Nah, untuk kita melihat masuk dalam gugusan itu kan sudah ada parameternya di Departemen Pendidikan. Artinya setiap sekolah itu ada indikator ya keberhasilan ya. Parameternya sudah ada. Baik, Pak Ramli, ini juga ada laporan ya yang ditemukan Pehtem ini terkait tentang ada pengutipan dari komite persiswa itu 1 bulan 300.000. Apakah ini benar atau seperti apa? Atau ini hanya hoax nih Pak Ramli? Kita nggak tahu itu. 300.000 per bulan setahun. Udah kalikan berapa? 3.600.000 ya. 3.600.000 ya. Per siswa? Iya kan? 3.600.000 kita kan nggak tahu peruntukannya. Apakah untuk menu, karena mereka kan makan di sana, kan boarding itu, atau lain-lain itu nggak tahu. Jadi kita nggak bisa jawab itu karena tidak ada data valid. Nggak apa-apa, kita akan cari. Saya juga salah satu yang harus saya cari itu, kenapa itu terjadi, uang apa itu lagi kan. Jadi sudah ada uang komite, ini ada uang 300 lagi dari mana, kita bisa saja hoax ataupun benar, kita nggak tahu ini. Ya. Kita butuh klarifikasi nih sebenarnya ya dari pihak Komite Modal Bangsa untuk menjawab persoalan yang memang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita, terutama pembahasan ini sudah mencuat di media sosial ataupun Facebook, dan ini yang mungkin yang kritik pertama adalah pengkritik juga nih Pak Ramli ya terkait anggaran ini. Tapi Pak Ramli, soal Mosa ini apakah hal yang normal? Kalau misalnya Bapak ini selaku komite, saya anggap aja selaku komite, apakah hal yang normal 18 juta itu Pak Ramli? Saya tidak melihat jumlahnya. Tapi kalau yang saya lihat adalah kalau sama semua. Itu yang Bapak persoalkan. Kita itu yang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Bertentangan dengan tugas dan fungsi daripada komite itu sendiri.
Artinya ada kong kali kong ini dengan kepala sekolah? Kita nggak tahu itu nggak bisa karena nggak tahu. Yang jelas namanya sumbangan tidak mungkin sama. Itu jadi masalah. Yang jadi pertanyaan bagi saya sendiri, ya. Kalau semua sama, itu bukan sama sumbangan namanya, kesepakatan. Nah, kesepakatan bisa baik, bisa tidak kan? Kalau namanya kesepakatan kan bisa baik, bisa tidak. Tapi yang jelas, yang namanya sumbangan berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang diberikan kepada seseorang. Tapi kalau sudah sama, itu tidak lagi nggak tahu kita apa namanya. Nah, ini perlu kajian juga. Nah, itu tadi membandingkan antara modal bangsa dengan Fajar Harapan. Nah, Harapan cuma 8 juta tuh. ada sekolah lagi yang lebih rendah lagi, tapi ada sekolah juga yang lebih tinggi lagi. Tergantung kepada kebutuhan sekolah itu. Yang jadi pertanyaan bagi kita, ya, ini kan Fajar Harapan dengan modal bangsa, itu kan dua-dua sekolah di bawah Dinas Pendidikan Provinsi, di bawah pemerintah Aceh. Nah, kenapa pada tataran komitenya berbeda? Ini perlu kajian lebih mendalam, perlu penelitian, apa sebabnya, apa kebutuhan di modal bangsa, apa kebutuhan di Farhan. Oke, siapa yang berhak memecat komite? Tidak ada yang berhak memecat komite. Tidak ada? Berarti komite ini lembaga independen yang memang acuannya hanya di sekolah ya? Tidak ada kaitannya dengan dinas pendidikan, pemerintah dan yang berhak membubarkan komite tentang wali murid bersama komite sendiri. Kalau wali murid tidak setuju, kita bubar aja komite, kan nggak ada masalah dia. Kenapa? Karena 6 orang dari mewakili wali murid, 3 orang mewakili masyarakat, 4 orang mewakili pakar, kan masih lebih wali murid. Kalau wali murid tidak setuju, kan yang punya anak kan wali murid. Kalau wali murid nyaman, kenapa tidak? Tapi kalau wali murid tidak nyaman, ini kan jadi persoalan juga. Baik, Pak Ramli, terima kasih atas penjelasannya. Karena waktu kita sangat terbatas, silahkan sampaikan ke pemirsa PTM yang ada di rumah ataupun kepada komite yang di sekolah MOSA. Mungkin ada yang disampaikan, Pak Ramli, silahkan. Terima kasih. Pertama saya ingin menyampaikan untuk semua pengurus komite di Aceh, supaya komite melakukan pekerjaannya sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan dan akuntabel, sehingga tidak ada yang mencurigai, tidak menimbulkan suuzon masyarakat terhadap komite. Itu yang paling penting. Yang kedua, kita juga berharap sepihak sekolah harus menyampaikan sesuatu yang tepat dan akurat kebutuhan sekolah kepada komite, tidak mengada-ngada. Yang ketiga, kita juga berharap masyarakat mempunyai peran aktif untuk mengawasi lembaga pendidikan yang ada di wilayahnya. Karena peran masyarakat sangat penting, termasuk peran media. Kalau kita tidak mau mengawal, siapa lagi yang mengawal ini? Sebab sesuatu yang dilakukan tanpa pengawasan akan menimbulkan kerunyaman. Itu berbahaya. Apalagi lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini kan lembaga yang sangat rentan dan seksi untuk dibahas. Seksi untuk dibahas. Karena anggarannya banyak dan melimpah. Udah itu, kita juga berharap pihak pemerintah lebih fokus kepada anggaran untuk pendidikan, anggarannya untuk pendidikan ketimbang yang lain. Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Yang lain bisa ditunda. Saya melihat kadang-kadang lebih memperkuatkan sifatnya bangunan fisik. Ada sekolah di daerah, saya nggak sampaikan, pagarnya masih ada diroboh, buat pagar yang lebih cantik. Padahal alat belum lengkap. Ini juga menjadi bahan kajian kita semua. Untuk itu kita berharap, terutama pemerintah Aceh lah ya, supaya benar-benar mengawal benar setiap tetesan uang yang sudah sampai kepada lembaga pendidikan dan kepada lembaga lainnya, sehingga bisa bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat Aceh.
Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ramli atas waktunya. Baik pemirsa PTM, kita juga akan mensurati Sekolah Modal Bangsa ya terkait tentang mengklarifikasi tentang isu-isu yang sedang beredar hari ini. Semoga bisa hadir ke PTM. Tonton terus podcast PTM di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like, share, dan subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.